Gadis itu sedang berperan sebagai putri sempurna seorang profesor universitas, mesra dengan pacar anak konglomerat. Namun jauh di lubuk hatinya, ia sangat membenci asal-usulnya dari desa. Saat itu, terdengar ketukan di pintu keluarganya, yang ia ingin singkirkan dengan segala cara. Ia berkata kepada pacarnya bahwa ibu dan kakaknya hanyalah kurir pengantar paket. Setelah mengusir pacarnya, ia langsung meledak, menganggap kemiskinan keluarganya akan merusak mimpinya masuk ke kalangan atas. Ia tidak tahu, pacarnya belum pergi jauh dan mendengar semuanya. Hubungan pura-pura itu langsung runtuh. Gadis itu menyalahkan keluarganya atas segala sesuatu. Untuk membayar sewa demi adiknya, kakaknya, Shang Xiaoman, terpaksa menjual satu-satunya pusaka yang dimilikinya, sebuah liontin giok bermotif naga. Ia mengira itu hanyalah giok biasa, tanpa tahu bahwa konglomerat kota Haicheng, Gu Junse, sedang menggunakan giok serupa untuk mencari tunangan yang hilang bertahun-tahun. Liontin itu muncul di pegadaian, dan petunjuknya mengarah ke rumah gadis itu. Saat ia mengetahui pemilik liontin adalah putri kaya yang hilang dan sudah dijodohkan dengan konglomerat, ia tanpa ragu mengambil identitas itu. Ia pikir ini adalah kesempatan untuk meloncat ke kehidupan mewah. Sementara itu, kakaknya Xiaoman mendapat pekerjaan di hotel milik Gu Junse. Karena asal desa, ia sering dipandang rendah oleh manajer. Namun secara tak sengaja mengira Gu Junse yang sedang menyamar sebagai tamu biasa adalah orang miskin yang menipu. Ia membayar hutangnya dan bahkan dengan tulus memperkenalkan pekerjaan di proyek konstruksi. Kebaikan hatinya membuat Gu Junse pertama kali memperhatikannya. Ia langsung mempromosikan Xiaoman menjadi kepala chef dan memberi bonus 3.000. Beberapa hari kemudian Xiaoman membeli ponsel untuk ibu mereka, lagi-lagi dipermalukan karena berpakaian sederhana. Toko itu ternyata juga milik Gu Junse. Ia menyaksikan semuanya, langsung memecat pegawai yang kasar dan memberi Xiaoman 2 ponsel terbaru sebagai kompensasi. Di sisi lain, si putri palsu bersiap bertemu dengan ibu kandungnya di kalangan atas. Namun wanita itu yang baru saja meninjau proyek konstruksi memasuki hotel dengan pakaian kerja sederhana. Ia dipandang rendah oleh manajer, tapi Xiaoman menyambutnya dengan hangat tanpa menyadari siapa sebenarnya. Ibu tersebut terkesan dengan sifat baik Xiaoman. Saat membuka pintu ruang VIP, ibu itu melihat gadis berpakaian mewah, si putri palsu. Gadis itu menatapnya dengan meremehkan dan ingin mengusirnya. Hingga Gu Junse muncul, menunjukkan bahwa wanita itu adalah ibu yang ingin ditemuinya. Wajah si putri palsu langsung berubah, menyalahkan kesopanan ibu asuh pedesaan atas perilaku ibunya. Saat itu Xiaoman datang menghidangkan makanan. Ibu itu langsung mengenali gadis baik hati itu dan memuji Gu Junse. Gu Junse kemudian mempromosikan Xiaoman menjadi kepala lantai VIP. Kota Haicheng ini benar-benar berbeda dari desa kita. Tidak heran adikmu tidak mau pulang. Hei, apa kamu tidak lihat? Maaf, bawaannya semua barang rusak. Jelas sekali datang dari desa. Maaf. Bu, kamu nggak kenapa-kenapa kan? Tidak apa-apa, aku baik saja. Hanya saja sosis yang aku bawa untuk adikmu hancur. Tidak apa-apa, gue masih bisa dimakan. Mari kita lihat Xiao Bei. Ayah, beri ciuman. Menjengkelkan. Siapa itu? Kenapa mengetuk? Xiao Fei, kenapa kalian datang? Cepat pergi. Siapa itu? Tidak apa-apa, pengantar paket. Bukankah kamu masih ada pekerjaan? Kamu pergi dulu. Ah, baiklah. Xiao Bei, tadi di depan pacarmu. Kenapa tidak memperkenalkan ibu kita? Bahkan bilang kami adalah pengantar paket. Bagaimana kamu ingin aku memperkenalkan? Masa aku harus bilang sama dia? Aku punya ibu yang tidak berdaya, petani dari desa, dan tidak merasa malu. Siapa orang kaya yang masih mau melihatku? Ibu kita dulu bekerja siang malam agar kamu bisa masuk universitas. Sekarang, kamu malah merendahkan ibu kita. Hanya berpikir untuk menikah dengan keluarga kaya. Sang Xiao Bei, kenapa kamu jadi seperti ini?
Apa salahnya aku ingin hidup lebih baik jika ibuku orang kota yang berprestasi? Apakah aku perlu berbohong? Apa? Kalau bukan karena aku lupa mengambil ponsel, aku tidak akan tahu bahwa kamu menipuku. Bukankah kamu bilang ibumu adalah profesor universitas? Ternyata cuma petani kampungan. Zhang Xiaobei, kita putus. Jangan cari aku lagi mulai sekarang. Hei, dengarkan aku. Penjelasan. Kenapa kamu tidak tinggal di desa dengan baik-baik dan datang ke kota? Aku susah payah menemukan pacar kaya di kota. Sekarang kamu menghancurkannya, pergi. Bukan begitu, Xiaobei. Kamu adalah mahasiswa dan memiliki pekerjaan yang stabil. Kita bisa hidup dengan baik dengan usaha sendiri, bukan? Mengatakan begitu? Santai. Berapa tinggi biaya hidup di kota? Dengan gajiku itu, setelah membeli pakaian dan sepatu, aku bahkan tidak bisa membayar sewa. Sekarang sudah hampir akhir bulan. Tanpa pacar untuk membayar sewa, aku hanya bisa tidur di jalanan. Semua ini adalah kesalahan kalian. Apa? Jadi bagaimana? Kali ini datang untuk melihatmu, terburu-buru. Ibu tidak membawa uang. Bagaimana kalau menjual batu giok naga ini? Itu tidak baik. Ini adalah benda yang kamu bawa sejak kecil. Satu-satunya benda yang membantumu menemukan keluarga. Tidak masalah, aku bisa bekerja di kota untuk mendapatkan uang. Nanti setelah aku mendapatkan uang, nanti setelah punya uang, aku tebus lagi saja. Ha, Wah! Direktur Gu, Zhao berbicara dengan Anda tentang pernikahan. Langsung tolak. Direktur Gu, meskipun keluarga Shen sudah menetapkan perjodohan dengan Anda, tetapi keluarga Shen telah menurun dalam beberapa tahun ini, dan putri Shen telah hilang selama bertahun-tahun. Apakah Anda masih ingin melanjutkan perjanjian perjodohan ini? Ken Shanshan adalah orang yang aku yakini. Aku pasti akan menemukannya. Gadis kecil, kamu bekerja dengan sangat baik. Biasanya aku menyelesaikan pekerjaan ini dalam 2 jam, tapi kamu menyelesaikannya dalam 1 jam. Terima kasih kakak, Major. Terima kasih telah mempekerjakan saya. Hei, jangan berterima kasih padaku. Kalau mau berterima kasih, berterima kasihlah karena kita kekurangan tenaga kerja 2 hari ini. Kalau tidak, aku tidak akan mempekerjakan orang desa. Ini adalah hotel bintang 5. Mempekerjakan orang desa seperti kamu, menurunkan standar kita. Apa salahnya datang dari desa? Aku tetap bisa melakukan pekerjaanku dengan baik. Baiklah, maka kamu bekerja dengan baik denganku. Jika tidak, hati-hati aku memecatmu. Berapa kali aku harus bilang pelan-pelan? Aku tidak akan memberi kamu kesempatan itu. Zhang Xiaomai. Pak Guo, saya akan pergi menyiapkan mobil dulu. Hai. Hei, Pak. Hei, Bapak ini, sepertinya Anda belum membayar ya. Anda baru di sini? Saya makan di sini, tidak pernah membayar. Ini bukan pertama kalinya, kan? Pak, saya lihat Anda berpakaian cukup rapi. Apakah Anda sedang menghadapi kesulitan? Anda salah paham. Saya. Aduh, saya mengerti tidak apa-apa, jangan malu. Namanya hidup, pasti ada tantangannya. Tapi kita punya tangan dan kaki. Pasti bisa menemukan cara untuk menghidupi diri. Bukan? Ya, ayo. Saya tahu ada proyek pembangunan di dekat sini yang sedang mencari pekerja. Saya bawa Anda ke sana. Hei, bukan begitu. Dengarkan saya. Zhang Xiaomai, apa yang kamu lakukan? Manajer, saya sudah membayar makanannya. Tolong jangan lapor polisi, ya. Bukan? Ya ini siapa kau perlu kamu yang bayar? Ini adalah pemilik restoran kita. Bos, Kalau bukan dia, siapa lagi? Ya maaf, Pak Gu, jangan marah. Dia hanya seorang kampungan dari desa, tidak mengerti sopan santun. Saya akan memecatnya sekarang. Tidak bisa. Siapa bilang saya mau Anda memecatnya? Shang Xiaoma, jika pelayanannya baik, bertanggung jawab kepada pelanggan, dan peduli kepada mereka. Asisten khusus, ambil 30.000 yuan dari bagian keuangan. Saya ingin memberi hadiah kepada Zhao Xiaomai. Baik, Pak Gu. 30.000. terima kasih, bos. Pak Gu, dia cuma orang desa.
Dia bisa berdiri di sini berkat usahanya sendiri. Itu sudah merupakan sesuatu yang patut dibanggakan. Kalau Anda hanya bisa menggunakan kata-kata tak berarti ini untuk menunjukkan keunggulan sebagai orang kota, Julia, maka tinggalkan restoran saya. Hei, Maaf, Pak Gu. Saya salah. Hei, permisi. Apa? Ditemukan. Seseorang melelang sebuah giok bermotif naga di Pegadaian. Pak Gu, coba lihat, apakah ini milik putri keluarga Shen? benar. Ini yang dimaksud. Segera beritahu. Ketua Sheng sedang menginspeksi proyek di luar. Kita pergi menjemput orangnya dulu. Baik. Hei bos, saya antar Anda. Bos, Tidak menyangka giok jelek ini benar-benar ada orang bodoh yang mau membelinya. Bu, buka pintu, aku mau tidur sebentar. Kalian cari siapa? Ah, ini adalah Gu Junse, presiden dari grup Gu, orang terkaya di Haicheng. Saya ingin mencari pemilik giok ini. Giok ini bukan milik anak angkat saya. Saya mencari seseorang bernama Shen Shanshan. Dia membawa giok ini ketika hilang. Apakah dia hilang pada tahun 2004? Ketika saya menemukan anak angkat saya, dia sedang meringkuk di samping ladang gandum. Hampir saja mati. Pak Gu, kita akhirnya menemukan putri keluarga Shen. Apa? Dang Xiaobai ternyata adalah putri kaya? Bagaimana bisa dia seberuntung ini? Lalu di mana Shanshan sekarang? Dia sedang berada di sini. Selama ini Pak Gu tidak pernah melupakan perjodohan masa kecil dengan dia. Kali ini kita datang untuk membawanya pulang. Kenapa dia bisa begitu beruntung menjadi putri kaya dan juga bisa menikah dengan seorang presiden? Baik, saya akan meneleponnya sekarang. Hai, Bu, kenapa sih menelepon? Bukannya aku di rumah? Hah? Giok ini milikmu. Ya, Kakak Junze, kamu tidak ingat aku? Kamu bereskan barang-barangmu dulu. Nanti saya kirim orang untuk menjemputmu. baik. Xiaobei, Xiaobei. Kenapa kamu bisa berbohong bilang kalau kamu adalah anak angkatku? Kenapa aku tidak bisa bilang begitu? Zhao Xiaomai sudah makan dan minum gratis di rumah kita selama bertahun-tahun. Saatnya dia membalas budi kita. Tapi kamu kan anak kandungku. Apa aku pernah merasakan satu hari yang baik sebagai anakmu? Karena kamu orang desa, aku dipandang rendah oleh orang lain setiap hari, bahkan diputuskan pacar. Sekarang ada kesempatan besar. Kalau kamu benar-benar sayang padaku, kamu harus mendukungku. Terus bagaimana dengan Xiaomai? Maxiuyu, yang harus kamu pikirkan pertama kali adalah aku, karena akulah anak kandungmu. Kamu miskin sekali, kamu sudah sangat banyak mengecewakan aku. Saya. Bu, kalau ibu memang benar-benar ingin aku bahagia, satu-satunya yang bisa kamu lakukan sekarang adalah diam. Kalian sedang bicara apa? Ma, ada kabar baik. Aku dapat pekerjaan. Gajinya 8.000 sebulan. Dan termasuk 5 jenis asuransi dan dana pensiun. Xiao Bei, nanti kamu tidak perlu khawatir tentang sewa lagi. Kenapa kamu membawa koper? Oh, aku sudah baikan dengan pacarku. Aku akan tinggal di mansion bersamanya. Rumah rusak ini biar kalian saja yang tinggal. Tidak, pacarmu waktu itu berkata sangat kasar. Kamu masih mau balikan dengannya. Kenapa kalau bicaranya kasar? Yang penting punya uang kan? Tidak bicara lagi, mobil pacarku sudah menjemputku. Bukan, minggir, jangan menghalangi jalan. Ma, jangan khawatir, Xiao Bei. Kamu belum menjelaskan dengan jelas. Terima kasih, Kak Junze. Xiao Bei. Kenapa nomor plat mobil ini terlihat begitu familiar? Ma, mau pergi kemana? Ini kan musim panen musim gugur. Ma buru-buru pulang untuk memanen gandum. Kalau tidak, gandumnya bisa membusuk di ladang. Kalau begitu aku antar kamu. Ma, aku minta maaf padamu. Ma, kenapa tiba-tiba mengatakan seperti itu? Waktu itu kalau bukan karena Anda menyelamatkan dan mengadopsiku, aku sudah mati. Ma, kalau kamu kembali ke desa dan ada sesuatu, ingat pon aku, oke?
Sekarang aku juga bisa menghasilkan uang di kota. Jika kamu lelah bekerja, istirahatlah. Ayo pergi, aku antar ke stasiun. Halo, Nyonya Muda. Bibi masih dinas di luar kota. Kamu istirahat di rumahku dulu 2 hari. Ibu Wang sudah menyiapkan kamar tamu untukmu. Tuan, makanan sudah siap. Bisa disantap. Kamu pergi ke ruang makan dulu. Aku akan ganti baju. Baik. Abalon, lobster kepiting besar. Pantas saja dia disebut orang terkaya. Uang untuk 1 kali makan saja sudah setara dengan gajiku selama setengah tahun. Pak Jinze, kenapa kamu juga punya batu giok ini? Bukankah giok ini yang kamu berikan padaku? Kak Junze. Setelah aku tersesat, aku secara tidak sengaja membenturkan kepalaku. Jadi aku tidak ingat kejadian waktu kecil. Kak Junze, Pakku, sudah waktunya inspeksi Kemal. Baik. Kamu istirahatlah dengan baik. Aku masih ada urusan yang harus dikerjakan. Halo, saya ingin membeli ponsel untuk orang tua di rumah. Boleh saya lihat yang ini? Lihat apa? Kamu dari desa kan? Pakaiannya kotor, tangannya juga kasar. Nanti kalau sampai meninggalkan noda di ponsel toko kami, siapa yang mau membelinya? Kamu bilang orang desa kotor. Menurutku yang kotor adalah hatimu. Makanya melihat apapun tampak kotor. Kamu kampungan dari desa, masih berani maki aku. Memang aku maki kamu. Kamu makan hasil tani kami, petani desa, tapi malah mendiskriminasi kami. Saya adalah pelanggan yang datang untuk berbelanja di sini. Apakah ini cara kalian memperlakukan pelanggan? Hahaha. Kamu juga pantas disebut pelanggan. Yang punya uang disebut pelanggan, yang tidak punya uang bukan apa-apa. Seperti kamu, gadis kampung dari desa, hanya akan menurunkan kelas toko kami. Cepat keluar, kalau tidak, aku akan memanggil orang. Aku tidak akan pergi. Aku ingin bertemu manajer kalian. Aku ingin mengajukan keluhan padanya. Karena kamu tidak mau pergi, jangan salahkan aku kalau memanggil orang. Satpam, cepat keluarkan orang desa yang merepotkan ini. Berhenti. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Aku, orang desa ini sengaja cari masalah. Otot